Kota yang digambar untuk perang. Pada suatu pagi berkabut di tahun 1627, Batavia belum sepenuhnya menjadi kota. Ia masih berbau lumpur, darah, dan kayu basah. Di balik dinding tebal Kastil Batavia, seorang pria berdiri menatap lembaran besar yang terbentang di atas meja kayu ek. Namanya Hendrik van Loon, insinyur militer VOC yang didatangkan langsung dari Amsterdam. Di hadapannya bukan sekadar peta. Itu adalah rancangan masa depan Batavia, sebuah kota yang sejak awal tidak dibangun untuk warganya, melainkan untuk bertahan dari serangan. Batavia bukan kota dagang biasa, suara Hendrik bergema pelan di ruang peta yang tertutup rapat. Ini benteng raksasa. Di sudut ruangan, Raden Surya Wiratama menunduk, menggenggam arang dan kertas. Ia seorang juru gambar dari tanah Jawa, dipaksa bekerja untuk VOC karena kemampuannya membaca kontur tanah dan aliran air. Dialah yang menunjukkan kepada Hendrik bahwa Sungai Ciliwung bukan sekadar jalur air, melainkan senjata. Masuklah Jan Pieterszoon Chun, Gubernur Jenderal VOC. Tatapannya dingin, tangannya menunjuk peta. Kota ini harus mampu menahan pemberontakan pribumi, serangan kerajaan lokal, dan armada Eropa lainnya. Katanya tegas. Jika Batavia jatuh, VOC runtuh. Hendrik mengangguk. Ia tahu tugasnya bukan membangun kota yang hidup, melainkan kota yang mematikan bagi musuh. Kanal-kanal digambar lurus dan sempit agar pasukan penyerang terjebak. Bastion-bastion ditempatkan dengan sudut tembak silang. Bahkan pemukiman warga dirancang agar mudah diawasi. Di luar kastil, suara palu dan teriakan budak terdengar. Maria van Loon, istri Hendrik, menyaksikan pembangunan itu dari balik jendela rumah dinas. Ia melihat manusia dipaksa menggali kanal yang suatu hari akan berubah menjadi parit pertahanan. Apakah kota ini akan melindungi kita, atau mengurung kita? Tanyanya suatu malam. Hendrik tak menjawab. Ia tahu jawabannya menakutkan. Di peta rahasia itu, ada simbol-simbol kecil yang tidak pernah dijelaskan pada siapapun kecuali Chun. Jalur air tersembunyi, pintu air darurat, dan titik banjir buatan. Jika musuh menyerang, Batavia bisa ditenggelamkan dengan sengaja. Raden Surya suatu malam memberanikan diri bertanya. Jika air dilepaskan, Tuan, kemana rakyat harus pergi? Hendrik terdiam lama sebelum menjawab. Peta ini tidak dibuat untuk mereka. Saat matahari terbenam di balik kanal-kanal baru, Batavia perlahan berubah. Dari pelabuhan hingga kastil, setiap batu diletakkan dengan satu tujuan, bertahan hidup dengan mengorbankan siapapun di dalamnya. Dan di dalam ruang peta yang terkunci rapat, lembaran itu dilipat dan disegel. Sebuah rahasia yang kelak akan menentukan nasib kota, bahkan berabad-abad setelah VOC runtuh. Benteng, kanal, dan jebakan air. Tahun 1630. Batavia kini telah berubah wajah. Dari kejauhan, kota itu tampak rapi. Kanal lurus membelah daratan, bangunan batu berjajar, dan benteng-benteng kokoh berdiri menghadap laut. Namun di balik keteraturan itu, tersembunyi rancangan yang jauh lebih gelap. Di ruang peta Kastil Batavia, Hendrik van Loon kembali membuka lembaran rahasia yang hanya boleh dilihat oleh segelintir orang. Di sampingnya berdiri Jan Pieterszoon Chun, sementara Raden Surya Wiratama duduk bersila di lantai, menunggu perintah. Batavia harus menjadi kota yang menyerang balik, kata Chun dingin. Jika musuh masuk, mereka tidak boleh keluar. Hendrik menunjuk garis-garis biru di peta. Kanal-kanal itu bukan sekadar saluran air. Lebarnya telah dihitung agar perahu musuh sulit bermanuver. Dinding kanal dibuat curam sehingga prajurit yang jatuh tak bisa memanjat keluar. Di beberapa titik, dasar kanal dilapisi lumpur dalam, jebakan alami yang mematikan. Raden Surya tahu itu. Ia sendiri yang mengukur tanahnya. Air di sini akan naik cepat saat pintu air dibuka, ujarnya pelan. Justru itu tujuannya, jawab Hendrik. Batavia dirancang seperti labirin. Setiap bastion, Hollandia, Zeelandia, Gelderland, ditempatkan dengan sudut tembak silang. Dari satu menara, meriam bisa melindungi bastion lain. Tidak ada titik buta. Tidak ada jalan lurus tanpa pengawasan. Namun rahasia terbesar terletak pada pintu-pintu air tersembunyi. Di bawah gudang rempah dan rumah pejabat VOC, terdapat lorong batu yang mengarah ke mekanisme kayu raksasa.
Jika tuas tertentu ditarik, air dari sungai dan laut akan dilepaskan bersamaan. Dalam hitungan jam, bagian dalam kota bisa berubah menjadi rawa. Maria van Loon pertama kali mengetahui hal itu secara tak sengaja. Suatu malam, ia mengikuti Hendrik yang tak kunjung kembali ke rumah. Dari balik bayangan obor, ia melihat suaminya berdiri di hadapan pintu besi besar di bawah kastil. "Ini, apa?" tanyanya gemetar. Hendrik menatap istrinya lama. "Jika Batavia diserang besar-besaran, kota ini akan kami tenggelamkan," jawabnya jujur. "Musuh mati, tapi yang terjebak di dalam juga." Maria terdiam. Ia membayangkan ribuan orang, budak, pedagang, perempuan, anak-anak, terkurung air dan lumpur. "Kau membangun kota, atau makam?" bisiknya. Di sisi lain kota, rakyat mulai merasakan dampaknya. Kanal membawa penyakit. Air tergenang menimbulkan demam dan kematian. Namun bagi VOC, semua itu harga yang pantas. Raden Surya semakin sering gelisah. Ia sadar setiap garis yang ia gambar adalah vonis bagi tanah kelahirannya. Suatu malam, ia menyalin sebagian peta secara diam-diam, bukan untuk dijual, tetapi untuk berjaga-jaga. "Jika suatu hari kota ini digunakan melawan kami," katanya pada dirinya sendiri, "setidaknya kami tahu bagaimana ia bekerja." Sementara itu, Chun berdiri di atas bastion, memandang Batavia dengan bangga. "Tak ada kota di timur yang sekuat ini," katanya. "Batavia akan bertahan 100 tahun." Ia tidak tahu, atau mungkin tak peduli, bahwa kota yang dibangun dengan ketakutan hanya menunggu satu hal, hari ketika senjatanya berbalik ke dalam. Dan hari itu, perlahan, mulai mendekat. Rahasia yang disembunyikan dari rakyat. Batavia tahun 1641 tidak lagi hanya sebuah kota benteng. Ia telah berubah menjadi mesin kekuasaan, berderit, berasap, dan menelan apapun yang berada di dalamnya. Kanal-kanal yang dulu digali dengan paksa kini menjadi batas tak kasat mata antara penguasa dan yang dikuasai. Di balik tembok kastil Batavia, Hendrik van Loon semakin jarang tidur nyenyak. Setiap malam, ia bermimpi tentang air yang naik perlahan, menenggelamkan jalan-jalan yang dulu ia gambar dengan tangan sendiri. Dalam mimpi itu, ia melihat wajah Raden Surya Wiratama berdiri di tengah genangan, menatapnya tanpa amarah, hanya kekecewaan. Pagi itu, Hendrik dipanggil oleh Jan Pieterszoon Chun. Di ruang peta rahasia, suasana tegang. Chun membentangkan laporan pemberontakan kecil di pinggiran kota. "Rakyat mulai bergerak," katanya dingin. "Mereka harus diingatkan bahwa Batavia bukan milik mereka." Hendrik tahu apa maksudnya. "Kita belum perlu membuka pintu air," ujarnya hati-hati. "Belum," jawab Chun. "Tapi mereka harus tahu bahwa kita bisa." Sementara itu, Raden Surya hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Salinan peta rahasia yang ia buat kini ia sembunyikan di bawah lantai rumahnya, dibungkus kain dan doa. Ia mulai berbisik kepada beberapa orang kepercayaannya, tentang kanal yang bisa menjadi perangkap, tentang kota yang dapat ditenggelamkan dari dalam. "Kota ini tidak dibangun untuk melindungi kita," katanya pelan di suatu malam. "Ia dibangun untuk mengendalikan kita." Namun rahasia sulit dijaga di kota yang penuh mata-mata. Isu tentang peta rahasia Batavia mulai beredar. VOC bereaksi cepat. Penangkapan dilakukan. Rumah-rumah digeledah. Ketakutan menyebar lebih cepat dari wabah. Maria van Loon menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia melihat Hendrik semakin terisolasi, semakin dingin. "Kau bisa menghentikan ini," katanya suatu malam. "Sudah terlambat," jawab Hendrik lirih. Batavia hidup dari ketakutan. Jika ketakutan itu hilang, kota ini runtuh. Di ruang bawah tanah kastil, peta rahasia kini disimpan dalam peti besi-besi. Hanya Chun dan Hendrik yang memiliki kuncinya. Namun Chun mulai meragukan kesetiaan Hendrik. "Insinyur yang ragu adalah bahaya," katanya pada bawahannya. Raden Surya merasakan bahaya itu mendekat. Ia tahu waktunya hampir habis. Dalam keputusasaan, ia membuat satu keputusan terakhir. Jika ia tak bisa menyelamatkan rakyat, setidaknya ia akan meninggalkan pengetahuan. Pada malam hujan, ia menyerahkan salinan peta kepada seorang utusan rahasia. "Simpan ini," katanya. "Suatu hari, Batavia akan membutuhkannya, bukan untuk bertahan,
tapi untuk dibebaskan. Keesokan paginya, Raden Surya menghilang. Tidak ada yang tahu apakah ia melarikan diri, ditangkap, atau ditenggelamkan oleh sistem kota yang ia bantu bangun. Hendrik berdiri lama menatap kanal yang mengalir tenang. Ia sadar, untuk pertama kalinya, bahwa Batavia bukan lagi kota yang ia kendalikan. Ia telah menjadi makhluk hidup, dan ia lapar. Dan jauh di bawah permukaannya, pintu-pintu air itu tetap tertutup. Menunggu perintah yang suatu hari pasti datang. Saat Batavia diuji oleh serangan. Batavia, tahun 1644. Langit menggantung rendah di atas kota benteng itu, seolah ikut menahan napas. Hujan turun tanpa henti selama berhari-hari, membuat kanal-kanal meluap dan jalan-jalan batu licin seperti kuburan terbuka. Bagi rakyat, hujan adalah musibah. Bagi VOC, hujan adalah sekutu. Di Kastil Batavia, Jan Pieterszoon Koen berdiri menghadap jendela tinggi, mendengar laporan yang akhirnya datang. Kerusuhan di luar tembok, perlawanan bersenjata kecil di beberapa sudut kota, dan kabar bahwa sebagian penduduk mengetahui tentang sistem pintu air. Batavia sedang diuji, katanya tenang. Dan kita akan lulus. Hendrik van Loon mendengar kalimat itu seperti vonis mati. Ia tahu apa artinya. Selama bertahun-tahun, ia meyakinkan dirinya bahwa sistem pertahanan itu hanya cadangan, ancaman terakhir. Kini, cadangan itu akan menjadi kenyataan. Pasukan VOC bersiaga di bastion. Meriam diarahkan bukan hanya keluar kota, tetapi juga ke dalam. Jalan-jalan sempit yang dulu dirancang Hendrik kini penuh teriakan, orang-orang berlarian mencari perlindungan yang tak pernah disediakan untuk mereka. Di ruang bawah tanah kastil, obor menyala redup. Hendrik berdiri di hadapan mekanisme pintu air. Kayu tua itu berderit, seakan memahami apa yang akan terjadi. Jika kita membuka ini, katanya pada Koen, kita akan menenggelamkan ribuan jiwa. Koen menatapnya tanpa emosi. Dan menyelamatkan Batavia. Di luar tembok, rakyat berusaha menembus penjagaan. Mereka tidak tahu bahwa kota itu sendiri telah dipersenjatai untuk melawan mereka. Hujan membuat air sungai naik. Tanpa disadari siapapun, tekanan sudah hampir mencapai batas yang Hendrik hitung bertahun-tahun lalu. Maria van Loon berada di rumah dinas, mendengar suara air semakin dekat. Lantai bawah mulai basah. Ia memeluk dirinya sendiri, menyadari bahwa bahkan keluarga pejabat pun tidak benar-benar aman. Di tengah kekacauan itu, bisikan tentang Raden Surya Wiratama muncul kembali. Ada yang mengatakan ia telah mati. Ada pula yang yakin ia masih hidup, menyebarkan salinan peta rahasia di luar Batavia. Hendrik ingin mempercayai yang kedua. Setidaknya, itu berarti kesalahannya tidak sia-sia. Akhirnya, perintah itu datang. Satu tuas ditarik. Suara kayu patah terdengar seperti jeritan. Air menyembur ke kanal-kanal dengan kekuatan yang tak tertahan. Dalam hitungan jam, bagian dalam kota berubah menjadi lautan lumpur. Jalan-jalan yang sempit menjelma perangkap. Orang-orang terjebak di rumah-rumah batu, air naik hingga dada, lalu leher. Dari bastion, VOC menutup gerbang. Musuh di luar tak bisa masuk. Rakyat di dalam tak bisa keluar. Hendrik berdiri terpaku, melihat kota yang ia gambar kini hidup sesuai rancangannya dan membunuh sesuai hitungannya. Ia menyadari, dengan kepastian mengerikan, bahwa Batavia memang bertahan. Namun harga yang dibayar terlalu mahal untuk dihitung di peta manapun. Saat hujan berhenti dan air perlahan surut, Batavia tetap berdiri. Benteng tak runtuh. Kastil tak jatuh. Tetapi kota itu berubah selamanya. Ketakutan kini bukan lagi alat, melainkan warisan. Dan jauh di suatu tempat di luar tembok, sebuah peta rahasia berpindah tangan, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Peta yang hilang dan warisan yang tertinggal. Batavia, beberapa tahun setelah air surut dan jeritan menghilang. Kota itu masih berdiri, tetapi tidak lagi sama. Kanal-kanalnya kembali tenang, bastion tetap kokoh, dan kastil Batavia masih menjulang. Namun di balik batu-batu itu tersimpan ingatan yang tak pernah benar-benar padam. Hendrik van Loon berjalan perlahan menyusuri kanal yang dulu ia rancang dengan penuh kebanggaan. Kini, setiap sudut kota terasa seperti pengadilan sunyi. Orang-orang menunduk saat melihatnya. Tidak ada sorak kemenangan.
tidak ada rasa aman. Batavia telah bertahan, ya, tetapi dengan cara yang membuatnya kehilangan jiwanya sendiri. Di ruang peta Kastil Batavia, peti besi itu masih ada. Namun suatu pagi, Hendrik mendapati segelnya rusak. Kunci masih di tangannya, tetapi isi di dalamnya tidak lagi lengkap. Peta rahasia Batavia telah hilang. Ia segera menghadap Jan Pieterszoon Chun. Peta itu bocor, katanya tegas. Chun terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Tak apa, kota ini sendiri sudah menjadi peta hidup. Hendrik tahu Chun benar, dan justru itu yang paling menakutkan. Desain Batavia telah tertanam dalam batu, air, dan jalan. Bahkan tanpa peta, sistem itu bisa dipelajari oleh siapapun yang cukup lama tinggal di dalamnya. Sementara itu, di luar Batavia, legenda mulai beredar tentang seorang juru gambar bernama Raden Surya Wiratama yang konon selamat dan membawa rahasia kota. Di beberapa tempat, salinan peta muncul, tidak lengkap, penuh coretan, namun cukup untuk menceritakan kebenaran bahwa Batavia dibangun sebagai perangkap raksasa. Maria van Loon akhirnya meminta pulang ke Belanda. Kota ini tidak akan pernah memaafkanmu, katanya pada Hendrik. Hendrik tidak membantah. Ia tahu Batavia akan terus hidup dengan rancangan yang ia berikan, bahkan ketika nama mereka semua telah dilupakan. Tahun-tahun berlalu. VOC melemah. Kastil Batavia akhirnya runtuh oleh zaman. Namun kanal-kanal tetap ada. Jalan-jalan tetap mengikuti garis lama. Kota itu berganti nama, berganti penguasa, berganti wajah, menjadi Jakarta. Namun rahasianya tidak pernah benar-benar hilang. Setiap banjir yang datang, setiap air yang naik terlalu cepat, setiap wilayah yang tenggelam lebih dulu, semuanya mengikuti logika lama. Logika kota yang sejak awal dirancang untuk bertahan dengan mengorbankan penghuninya. Para sejarawan menemukan potongan peta di arsip tua. Garis-garis biru yang mengarah pada pintu air tersembunyi. Catatan tentang kanal yang lebih dalam dari yang terlihat. Semua itu membuktikan satu hal, Batavia tidak tumbuh secara alami, ia direkayasa. Dan di balik rekayasa itu, ada pilihan-pilihan manusia. Hendrik van Loon meninggal sebagai insinyur. Jan Pieterszoon Chun dikenang sebagai penguasa. Raden Surya Wiratama hidup sebagai bayangan dalam sejarah. Namun Batavia, Jakarta, tetap memikul warisan mereka. Sebuah kota yang sejak lahir belajar satu pelajaran paling kejam. Untuk bertahan, ia harus siap melukai dirinya sendiri. Dan mungkin, hingga hari ini, peta rahasia itu belum sepenuhnya hilang. Melainkan hanya berubah bentuk, menjadi jalan, kanal, dan ingatan. Yang masih kita pijak tanpa sadar. Batavia mungkin telah lama berganti nama, bentengnya runtuh, dan peta rahasianya hilang ditelan zaman. Namun rancangan kota itu masih hidup di bawah kaki kita, dalam kanal, jalan, dan banjir yang datang berulang. Sejarah mengajarkan satu hal, sebuah kota bukan hanya dibangun oleh batu dan air, tetapi oleh keputusan manusia. Dan keputusan yang diambil dalam ketakutan akan selalu meninggalkan jejak, bahkan ratusan tahun kemudian.